Halo teman-teman, kembali lagi di podcast teman ngopi. Karena ngopi nggak bakal asik tanpa adanya teman dan obrolan. Kembali lagi bersama saya di rumah aja. Saya Afin Nurgozi, bersama rekan saya yaitu Bangkit Putra Wardana. Halo Mas Oke, Bangkit. halo guys. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol santai berdua aja. Karena kita mau ngobrol tentang hal-hal yang kita alamin selama kehidupan di 20 tahun kita hidup ini. Oke, Oke, langsung saja. gini Pak, sebelumnya emang gua udah dapat kiriman nih dari salah seorang teman ngopi kita, tapi dia nggak mau disebutin namanya. Gua udah baca tuh gimana ceritanya sekilas, Ini, garis ini besarnya. Ini Ntar, cerita tentang ntar apa gua, Mas Anggit? ini kisah tentang dia suka sama cewek, tapi endingnya tuh masih menggantung gitu loh Pak. Oke, oke. Coba diceritakan Mas Bangkit. Mungkin cerita aja dulu nanti saya dengerin di kalau mungkin terakhiran aja kita bahas ya. Mungkin Mas Bangkit bisa Ntar cerita dulu. gimana reaksi kita bahas di belakangan. Oke, oke. Jadi Oke. Mas Bangkit mungkin bisa bacain dulu sampai selesai nanti baru kita kupas tuntas. Oke, lanjut Mas Bangkit. Ini ini saya kasih tahu dulu kalau dia namanya Guain. Gimana ya? Sudut sudut pandang pertama aja ya, Pak. Soalnya susah nih kalau dia gitu. Biar gua aja lah ya. Ya, ya. Boleh ya? Pakai nama juga Jadi boleh Mas, tapi nama samaran mungkin. namanya tuh Samuel. Oke, oke. Samuel. Oke. Dia salah seorang mahasiswa swasta di Yogyakarta. Oke, langsung ke inti ceritanya. Jadi awal-awal gini, Pak. Dia SMA kelas 1 punya teman, punya sahabat tuh. Satu. Nah, pas event semacam Ramadan Kayak yang pentas fashion seni show, gitu ya. fashion show itu, gua pelakunya ya. Gua sama temen gua lihat tuh cewek ser dari kelas beda. Kita nggak kenal, namanya juga nggak tahu. Cuma dia emang menarik sih. Terus si gua bilang sama sahabat gua, bro, kayaknya cantik batu bro. Kira-kira bisa nggak ya gua pacaran sama dia? Nah, selang waktu berlalu, kan itu cuma hayalannya dua cowok itulah, gua sama sahabat gua. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin takdir Tuhan, gua sama sahabat gua sama cewek yang gua suka itu sekelas Pak, kelas 2 naik. Nah, waktu berjalan berjalan, mungkin sahabat gua juga nggak tahu kalau, mungkin udah lupa lah, bukan nggak tahu, mungkin udah lupa kalau gua bilang pernah suka sama dia, sama cewek itu. Nah, terus tiba-tiba sahabat gua nih bilang ke gua, bro, gua suka sama dia nih. Kan langsung dek, wah, padahal gua juga suka, tapi sahabat gua juga suka. Itu dilema parah Pak. Nah, setelah itu dia coba buat ikhlasin tuh cewek biar sama sahabatnya, karena sahabatnya dulu yang bilang ke dia kalau dia suka sama cewek itu. Jadi ada dua sahabat yang suka sama satu cewek. Nah, gua coba ngiklasin. Bahkan gua bantuin buat sahabat gua ini buat deketin dia. Itu wah, rasanya ada rasa sakitnya, ada gimana lah. Sangat sangat dramatis itu, Pak. Nah, waktu berjalan, ternyata si cewek ini gak suka sama sahabat gua. Nah, kan waktu berjalan tuh,
kita naik ke kelas 12. Jadi drama antara teman gua sama cewek itu kayaknya udah pudar lah. Dia juga udah kayaknya udah pesimis lah buat dapetin dia. Soalnya si cewek juga kayak responnya nggak baik sama dia. Padahal udah dibantuin nih sama si Samuel, si gua. Nah, waktu berjalan, si Samuel ini, gua bilang sama sahabat gua, bro, kalau dia buat gua aja gimana bro? Kan lu udah pesimis kan sama dia. Nah, kan dia curhat-curhatan tuh kalau dia udah pesimis, udah males sama dia. Nah, dia udah berani bilang kalau dia juga suka sama seorang yang sama. Ya, so itu sahabat bro. Jadi ya udahlah, baik-baik aja dia. Nggak ada berantem terus ngerebutin satu cewek, enggak lah. Dia tipe sahabat yang ngalahan lah satu sama lain. Nah, waktu berjalan deket-deket tuh chat tiap hari, si Samuel, gua chat tiap hari sama dia, bercanda-bercanda. Dan kata si Samuel ini, si cewek tuh juga sebenarnya suka ngode sih. Bahkan di Twitter juga dia ngodenya parah banget. Tapi kan si cewek ini nggak tahu kalau Samuel ini selalu stuck Twitternya. Bahkan dia nggak tahu kalau Samuel ini punya Twitter sebelumnya. Jadi dia itu banyak-banyak nulis-nulis itu sebenarnya Samuel juga sadar kalau itu buat dia. Tapi berselang waktu terus kuliah, nah hubungan itu mulai renggang Pak. Karena dia si cewek sama Samuel kan kuliah di Jogja. Nah sedangkan cewek ini masih belum dapat kuliah waktu itu. Nah setelah waktu terus dia tuh hubungannya ya putus nyambung lah hubungannya, nggak terus-terusan terus chat terus nggak. Jadi ada selang mungkin plong dia berapa minggu gitu nggak chat. Pernah tuh katanya si Samuel berapa bulan gitu pernah nggak chat. Jadi udah putus banget itu, udah putus banget. Nah si cewek ini juga nggak nyariin Samuel, jadi Samuel juga pesimis lah. Mungkin dia juga nggak tertarik sama gua, jadi ya udahlah gua ikhlasin sama dia. Nah tapi kan si Samuel saking naksirnya nih dari kelas 10, Samuel beraniin tuh buat chat dia, nanyain basa-basi lah, nanyain biasa kabar, nanyain apa, bercanda-bercanda kayak nggak ada renggang gitu loh kayak dulu lagi. Nah setelah deket lagi tuh, deket lagi si Samuel bilang tuh kalau dia kalau sebenarnya dia selama ini nggak bercanda soal perasaannya, dia serius sama dia. Si Samuel ini serius sama si cewek dan hasilnya nihil bro. Dia cuma mau temenan. Sakit nggak tuh? Dia maunya temenan soalnya dia kayak punya prinsip nggak mau pacaran gitu loh. Sedangkan Samuel ini kan ya siapa sih yang nggak takut kalau seorang cewek cantik nggak ada ikatan sama kita, sedangkan kita sayang sama dia. Pasti kita ingin punya ikatan buat bikin dia ya semacam hak milik lah. Jadi misal dia ada yang ganggu, ada yang deketin, kita bisa kayak protect dia ya, bukan posesif, kita protect ke dia buat ya udahlah kan lu deket sama gua, ya udah nggak usah deket sama yang lain gitu Pak. Jadi ya sampai sekarang sih kata si Samuel masih hubungan biasa ya, kayak teman-teman biasa, nggak habis nembak terus temenan gitu, nggak temenan lagi. Nah kalau si Samuel ini nggak, dia sama si cewek ini masih temenan, ngobrol biasa juga, bercanda-bercanda biasa, nggak ada rasa canggung. Ya
kalau di tulisan Samuel tuh kayak ya ada bro, ada canggung sedikit tapi kayak dia mencoba menghilangkan kecanggungan itu buat biar bisa dia temenan terus lah, dan dia juga menghargai prinsip si cewek ini kalau emang dia nggak mau pacaran. Ya mungkin mungkin sampai di situ Pak ceritanya. Oke, ya intinya persahabatan antara dua cowok yang suka sama satu cewek yang sama. Dan Heeh, bener akhirnya banget. salah satu itu kayak udah mendapatkan tapi tidak ada satu kejelasan gitu ya Mas Bangkit ya. Kayak digantung gitu loh Pak. Iya, Ya, kalau sebenarnya mau mungkin nggak sih sama. menurut saya ya Mas Bangkit ya, ketika dia udah bilang kalau dia suka sama si cewek itu, harusnya sih kalau si cewek itu suka dia bilang lah. Tapi mungkin dia bilang harusnya, tapi saya nggak mau pacaran tapi aku ada rasa sama kamu gitu. Harusnya sih seperti itu. Harusnya sih gitu. Berarti berarti bisa diambil kesimpulan kalau si cewek ini nggak suka ya Pak sama, jadi cuma suka mungkin suka sama bercandaannya doang ya Pak. Iya nggak sih? Kalau Tapi menurutku juga pribadi. ada yang keliru juga sih sebenarnya. Mungkin dia juga menyembunyikan sesuatu itu supaya nggak, supaya gimana ya? Supaya menjaga Gimana? supaya kalau dia itu tetap kekeh sama komitmennya untuk tidak pacaran itu sih mungkin. Iya sih. Ya ya kalau gua pribadi sih, gua suka sih sama prinsip dia nggak pacaran. Idaman sih kalau menurut gua. Tapi ya kalau di posisi Samuel juga gua juga kesel juga sih. Tapi kalau saya ya dari posisi Samuel gitu, kalau dia udah bilang, yang penting dia udah bilang gitu loh. Si cewek kan Iya sih. tahu harusnya. Jadi Ya mungkin iya sih. harusnya sih chat boleh nggak apa-apa, walaupun nggak ada ikatan, tapi ya nggak perlu dipaksain juga. Yang penting, Benar. yang penting kalau dia udah sukses nanti mungkin ya, insya Allah dia bisa langsung nyatain lah. Kalau nggak bilang kalau dia serius gitu loh. Maaf Pak, ini kan tadi Samuel juga udah bilang Pak. Tadi udah bilang kalau dia serius. Cuma dia kan ragu lah Pak. Ya kalau menurut gua ya, gua juga pernah di posisi kayak gitu. Yang pasti dia ragu lah. Dia beneran mau nggak nih sama gua? Pas Kalau kan dia dia. emang serius dan dia nggak ada rasa lain sama orang-orang lain lah ya, mungkin dia Mm-mm. harus nunggu dulu lah. Mungkin dia ingin apa si cowok itu Melihat gimana, gimana berjuang gitu usahanya. loh, berjuang ya. Oh, ya benar juga sih. Tapi ya setidaknya kalau menurut gua sih, kalau emang si cewek nggak suka, beneran, kalau si cewek beneran serius sama si Samuel, ya ya harus jaga diri lah. Misal kalau menurut gua sih harus jaga diri ya, nggak usah misal respon sama cewek sama cowok cowok lain kayak welcome banget gitu ya. Cowok mana sih yang nggak cemburu bro? Itu juga sih kalau itu sih benar, tapi ya kalau dia emang nggak pacaran ya harusnya ya tetap jaga diri sih, prinsipnya nggak tapi pacaran loh. tapi bagus juga sih kalau cewek bilang komitmen nggak mau pacaran ya. Nah si Samuel nih bisa ngetes dia nih, dia kan nolak Samuel nih. Hmm. Nah kalau dia sampai pacaran dulu, nah berarti kan dia emang nggak suka nih sama Samuel. Tapi kalau dia kok sampai sampai Samuel seriusin dia misalnya, nah kok cewek ini nggak pacaran, berarti dia emang sebenarnya serius sama Samuel. Ya nggak bisa diambil Nice, kesimpulan gitu nggak? nice. Ya betul 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 betul. Tapi kalau dia sampai pacaran ya berarti dia emang nggak suka sih sama Samuel. Cuma alasan doang. Mungkin perlu ditunggu juga itu Mas. Ya bukan saya Pak, Samuel Pak. Ya maksudnya Samuel perlu nunggu. Heeh. Tapi kayak nunggu nunggu sesuatu yang nggak pasti nggak sih Pak? Kalau gitu.
Kan Kalau kita, dia emang sayang sih harusnya tetap kekeh harusnya. ya iya sih. Tapi kan gini Pak, kalau ada yang kata-kata gini Pak, cowok deket sama cewek banyak, pasti dibilang playboy, fuckboy lah. Hmm. Kalau cewek deket sama cowok banyak, pasti temen doang. Itu gimana sih Pak? Setuju nggak kayak gitu Pak? Ya kalau cewek sih emang, kalau pada dasarnya ya, cewek deket sama cowok itu artinya yang cowok itu yang deketin. Kalau jadi si cewek itu nganggap dia tuh teman-teman. Nah, kalau kalau cowok yang deketin cewek banyak, kan dia yang deketin. Biasanya cowok itu yang deketin, bukan si cewek. Jadi yang dianggap negatif sih yang mendekat. Jadi Oh, siap, siap, yang dianggap siap, siap, negatif siap banget. dalam tanda kutip itu kayak playboy gitu lah. Heeh. Tapi misal kalau cewek yang deketin dia, gimana tuh? Nah, beda lagi kalau cewek itu memang deketin banyak orang lah, itu baru bad girl. Ya tapi misal nih Pak, misal Bapak punya orang spesial nih Pak. Nah, orang spesial itu deket sama, nggak deket sih, dideketin sama orang banyak, cowok Nah, banyak. Gimana tuh? Perasaan Bapak gimana tuh? cemburu Kalau, sih ada sih mesti. Tapi mungkin ya kalau saya sih ya, selama saya belum mencoba untuk lebih serius seperti kayak dalam taraf ta'aruf gitu ya, mungkin masih nggak terlalu ngebatasin dia untuk explore sama untuk welcome sih. ya Kalau kan saya gini sendiri sih Pak, seperti itu. kalau menurutku ya, soalnya nyaman tuh datang dari mana aja Pak. Ya, Jadi, ya gimana? Emang Bapak nggak mau merjuangin tuh cewek? Atau ikhlasin, ya udah kalau dia emang mau sama dia ya udah, atau ya Bapak mungkin kita tinggal coba bilang aja, bilang gimana Pak? kan saya serius sama kamu. Kalau kamu mau main-main ya, mending nggak usah apa gimana lah. Oh, kan misal ini bukan bukan nikah, belum nikah nih, kan Ya, masih muda nih. Nah, gimana tuh Pak? Kan serius serius taraf muda tuh gimana itu? ya sebenarnya kan kalau pacaran pacaran ya, kalau dalam Islam sih pacaran sih nggak boleh ya. Tapi kalau di Mm-mm. remaja-remaja gitu, mungkin Normal lah, ya is normal bro. seharusnya itu ya, kalau dia ingin pacaran itu bukan untuk main-main lah, ya untuk tujuan yang serius gitu loh. Mungkin Mm-mm. kalau cuma main-main ya, berarti kan dia bukan pacar, dia bukan pacaran lah namanya, cuman buat Nafsu, kesenangan semata. nafsu. Lah iya. Tapi kan biasanya nih Pak, kalau gua pribadi nih, gua lebih suka siapa yang nemenin gua dari bawah, misal ya dari sinilah, dan dia nggak pergi, terus nemenin gua sampai gua sukses ntar. Nah itu sih yang mengenang buat gua. Tapi kalau cewek kok dia deket sama cowok banyak ya, kok mending mending cari yang lain sih Pak. Ya, Iya sih. dan dia nggak mau nemenin kita kok. Buat apa diperjuangin? Kalau dalam situasi hidup saya yang seperti ini ya, yang sekarang ini, mungkin saya Mm-mm. kalau untuk serius ya, Oh, kan meskipun bapak udah dia kerja Pak. dekat sama seseorang, kalau udah waktunya saya, nah ini nih, waktu yang tepat nih untuk gue ngelamar, gue tetap Oh, nyatain aja, langsung lamar aja. Meskipun ditolak, ya saya cari lagi. oke. Saya suka prinsip bapak nih. Suka banget. Pokoknya gas. Kalau dia nggak mau cari lagi. Ya, Oke, mungkin ada kesimpulan atau quotes Pak buat cerita tadi, sebentar, atau yang ada atau saya. yuk, Jangan pernah bercanda soal hati. Soalnya orang humoris pun kalau perihal hati dia nggak pernah nah, bercandain. Oke, mungkin itu yang bisa ditarik kesimpulan ya Pak. oke.
Oke, buat teman-teman boleh banget ngirim-ngirim pesan, ngirim-ngirim pesan, ngirim-ngirim cerita buat kita atau mau bikin podcast bareng kita, boleh banget. Bisa kirim ke mana, Pak? Kirim ke email kita di temangopi69@gmail.com atau bisa Oke, mention atau ke Instagram di @afgozi dan Bangkit Show. @bangkitshow. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast teman ngopi yang walaupun kualitasnya masih ecek-ecek ya, Pak. Doain terus buat channel ini buat berkembang biar kualitas makin bagus. Ayo tonton dan subscribe, like, komen, share kalau perlu. Soalnya kita butuh banget support dari kalian. Aku tanpa kalian bukan apa-apa, guys. Mungkin podcast ini juga bisa didengerin ketika kalian sedang ngopi pakai headset, ditemanin secangkir kopi sama cemilan-cemilan mungkin bisa ya Mas. Atau enggak kalau kamu lagi susah tidur nih, bisa banget dengerin cerita-cerita dari kami. Ya kita cerita ngawur lah, ini asik-asikan doang. Jadi mungkin bisa menjadi pengantar buat kalian biar tidur. Karena mungkin cerita kita ngebosen nih. Atau gimana. Itu bisa juga itu karena bosen tidur bisa itu langsung. Nah, boleh banget tuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah setia dengerin. Jaga kesehatan selalu karena kita lagi diuji dengan pandemi ini. Selalu doain sahabat kita, teman kita, keluarga kita, semuanya. Agar dalam lindungan yang di atas dan selalu sehat walafiat. Mungkin sampai di sini podcast teman ngopi kali ini. Mungkin ada tambahan, Pak? Cukup cukup. Oke. Dadah teman-teman. Selamat ngopi dan selamat tidur. Dadah. Bye bye. See you next time.